Jangan memfitnah dan asal bicara, ucapan adalah doa. Masih saja Mas Radit mengelak, segera melangkah menuju belakang dan mesin cuci sudah berhenti beroperasi, mengacak-acak pakaian dalam mesin yang sudah bersih. Ini apa Mas? Apa? Melemparkan pakaian dalam tersebut ke arah Mas Radit yang sedang sibuk dengan ponselnya. Ekspresi wajahnya sangat terkejut, kedua matanya terbeliak kaget. Segera ia meremas pakaian dalam itu. Ini tidak bisa menjawab kan? Apakah aku pernah mengatakan kamu bercinta dengan wanita lain? Pantas saja 2 tahun kamu sanggup tidak menyentuhku. Ternyata ini alasannya. Sakit sekali saat mengatakan kalimat itu, menyambar sweater yang aku kenakan tadi di atas sofa. Tergugu dengan apa yang terjadi. Jangan berpikir aneh-aneh, Riz. Ini bukan milikku. Ini milik istri rekan kerjaku. Alibinya seolah aku terlalu bodoh sekali. Hanya menyunggingkan senyum hambar. Kami menginap di rumah rekan kantor, tidak di hotel. Pakaian kotor kami tercampur. Aku juga tidak tahu jika itu terbawa denganku. Mas Radit masih saja beralibi jika itu bukan miliknya. Aku hanya terkekeh sumbang. Rasanya sudah sakit sekali. Sejak hari itu, antara aku dan Mas Radit jarang terlibat obrolan panjang. Hanya beberapa kata saja, dan bau kotoran pada tubuh Mas Radit semakin menjadi. Bahkan terkadang bekas celana yang ia kenakan pun semakin menjadi. Apa sebenarnya yang terjadi pada Mas Radit? Tidak mungkin kan buang air besar di celana. Terheran, apalagi akhir-akhir ini semakin sering aku menemukan hal itu pada celana Mas Radit. Mas, gumamnya masih fokus pada ponsel. Aku mencoba menahan nafas. Mas, jangan tersinggung ya. Mencoba memberanikan diri bertanya. Menarik nafas panjang, lalu menahannya kembali, agar bau tidak sedap berasal dari tubuh Mas Radit tidak terhirup. Apa sih, Riz? Jawabnya terdengar tidak suka. Kenapa akhir-akhir ini di celana Mas selalu saja ada berbau kotoran? Aku sedang sakit perut. Akhir-akhir ini, kamu mungkin yang tidak becus masak, makanan tidak higienis. Potong Mas Radit dengan cepat dan menyalahkan. Kamu tidak peduli denganku lagi. Kamu hanya terfokus pada anak-anak dan duniamu, sambung Mas Radit lalu memunggungi. Lagi dan lagi aku kini hanya menatap tembok sepanjang malam penuh nestapa. Air terus mengalir dari kedua netraku. Rasa sakit semakin menggelayuti hati. Aku harus cari tahu, apa sebenarnya yang terjadi padamu, Mas, dan siapa wanita pemilik pakaian dalam itu. Pagi telah menyapa. Hari ini tak ada tegur sapa antara aku dan Mas Radit. Selain kecewa dengan sikapnya, aku juga merasa sakit hati dengan sikapnya. Tidak tahu harus berkata apa. Yang jelas aku akan mencari tahunya nanti. Seperti biasa, aku mengantar 2 anak kembarku itu ke sekolah. Hari ini jadwal masuk sekolahnya lebih cepat karena hari Jumat. Tidak ada acara salam tangan pada Mas Radit, dan ia terlihat masih santai saja sambil menikmati secangkir kopi yang tadi sudah aku sediakan. Iya, pasti aku akan ke sana nanti. Kamu tunggu saja. Aku mendengar Mas Radit sedang mengobrol lewat telepon sambil menyibak rambutnya yang pendek dan tingkahnya sedikit gemulai. Ia bahkan memberut seperti wanita dan kemudian tertawa. Tanpa dari raut wajahnya, ia terlihat begitu bahagia. Ia tersengaja menoleh ke arahku yang sedang sibuk membantu 2 anak kembarku memakai sepatu. Ekspresinya langsung berubah dan ia masuk ke dalam kamar. Apa salahku? Kenapa dia bersikap seperti itu? Dan siapa yang sedang menikmati secangkir kopi yang tadi sudah aku sediakan? Tanpa ingin bertanya, aku lebih memilih untuk membawa kedua anakku pergi ke sekolah, karena waktunya sudah tidak keburu lagi. Kami bertiga harus secepatnya pergi meninggalkan rumah, sebab taksi online pesanan sudah menunggu sedari tadi. Usai mengantar anak-anak ke sekolah, aku kembali ke rumah. Biasanya jam segini aku akan memasak. Akan tetapi kali ini aku memutuskan untuk istirahat dulu di kamar. Saat aku merebahkan tubuh, tiba-tiba saja telingaku mendengar suara dering telepon. Indera pendengaran semakin kupertajam dan aku pun segera bangkit untuk mencari asal dari sumber suara. Menyibak selimut dan mengangkat bantal, melihat ada ponsel Mas Radit yang tertinggal di sana. Kemudian mengambilnya dan menatap fokus pada layar ponsel di depan yang kini terpampang nama Leon.
Dengan akhir nama diberi emoticon love. Mataku memicing, dahi mengernyit, mencoba mencerna akan nama yang diberi emoticon love itu. Apakah dia seorang wanita yang namanya sengaja diberi nama laki-laki oleh Mas Radit? Dengan dada yang bergemuruh, aku pun langsung mengangkat panggilan telepon itu, dan beberapa saat kemudian tersambung. Aku sengaja diam, ingin mendengar suara siapa di sana. Perempuan mana yang menjadi dambaan hati Mas Radit selama 2 tahun belakangan ini? Aku ingin tahu, semerdu apa suaranya dan secantik apa rupanya. Halo Clarissa, mataku membeliak tatkala mendengar suara laki-laki bernada berat di seberang telepon sana. Dia memanggil nama perempuan yang sangat asing terdengar di telinga. Kupikir dia adalah seorang wanita, tetapi si pemanggil nyatanya adalah pria. Mungkinkah emoticon love itu tidak sengaja diberikan di akhir nama? Clarissa siapa? Tanyaku, tiba-tiba saja sambungan telepon dimatikan secara sepihak tanpa aku tahu kebenaran soal Clarissa. Rizka, aku mendengar suara teriakan Mas Radit. Dia berjalan dengan cepat ke arahku. Wajahnya terlihat berang, mata yang melotot tajam. Ia merampas ponsel miliknya dari tanganku, dan kemudian ia menunjuk sambil berteriak. Lancang sekali kamu memegang ponselku. Hah? Tidak menghargai privasi orang. Sentaknya sembari menunjuk wajahku. Mata ini terasa memanas, apalagi dia mengatakan sebuah privasi dalam rumah tangga. 10 tahun berlalu dan selama itu kami telah bersama, tetapi sekarang dia malah mengatakan soal privasi padaku. 8 tahun kita hidup bersama. Aku bahkan sering melihat tubuhmu tanpa busana dan begitu pun sebaliknya. Sekarang kamu bilang soal privasi. Privasi apa yang kamu sembunyikan sampai-sampai harus bersikap seperti ini? Tanyaku tak kalah meninggikan suara. Terserah, aku tidak mau berdebat denganmu lagi. Mulai sekarang, jangan pernah sentuh ponsel atau barang-barangku lagi. Ia terlihat sangat marah, padahal aku hanya mengangkat telepon. Siapa perempuan yang bernama Clarissa yang disebutkan oleh pria dalam sambungan telepon tadi? Hari ini tepat hari pernikahan kita. Kamu masih ingat kan, Mas? Tanyaku berusaha mendekatinya. Kali ini bau tak sedap agak kurang tercium darinya, didominasi bau parfum yang begitu menyengat. Mungkin itu yang membuat bau tak sedap itu berkurang. Terus, kamu mau apa? Mau dirayakan? Gak usah lebay. Usia pernikahan kita sudah cukup tua untuk merayakan hal-hal yang gak penting seperti itu. Kau mengerti? Ia terdengar menekan nada bicaranya. Aku tidak lagi bisa bicara apa-apa. Sikapnya memang sangat berubah. Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Ya sudah, tidak apa. Aku akan merayakan sendiri. Mas, kenapa kamu pakai parfum sebanyak ini sehingga seluruh kamar tercium bau parfum yang menyengat? Belum lagi kamu pasang pewangi di setiap sudut rumah. Aku merasa pusing menciumnya, ucapku padanya, melihat tingkahnya yang makin hari semakin aneh. Kamu itu terlalu berisik, terlalu banyak ngomong. Sebaiknya kamu lem saja mulutmu itu, biar gak terus bicara dan mengintegrasi seperti detektif. Ucapnya yang begitu nyelekit. Aku menghela nafas dalam. Tidak ingin memperburuk keadaan, sepertinya mood Mas Radit sedang tidak baik belakangan ini. Mas Radit meletakkan ponselnya di atas kasur. Ia beranjak ke toilet, sedangkan aku berpura-pura memejamkan mata. Sebelum ia masuk ke toilet, ia tanpa memperhatikanku, melambaikan tangannya di wajahku dan kemudian mengelus dada. Ia pun masuk ke toilet tanpa membawa ponselnya. Saat ia masuk ke toilet, aku buru-buru mengambil ponselnya. Kali ini, ponselnya dalam keadaan di-password. Berusaha membukanya tetapi tidak bisa. Mulai dari tanggal pernikahan, tanggal ulang tahun anak, bahkan tanggal ulang tahunnya sendiri, tetapi tetap saja tidak bisa terbuka. Aku cukup frustasi. Entah bagaimana aku bisa mengetahui siapa yang sering di-chat oleh suamiku, dan dengan siapa saja ia berinteraksi selama di belakangku. Ingin menuduh seseorang, tetapi selama ini aku tidak pernah melihat Mas Radit punya kenalan ataupun teman perempuan. Lalu, bagaimana aku bisa mencari tahu tentang siapa pemilik celana dalam itu? Saat di ambang keputusasaan, aku pun teringat dengan nama Clarissa yang disebutkan oleh pria bernama Rudy itu. Lekas aku mencoba passwordnya.
dengan nama wanita itu dan benar saja akhirnya terbuka. Aku langsung menjelajah aplikasi hijau miliknya, akan tetapi tidak ada yang aneh. Semua pesan dikirim oleh teman kerjanya. Hanya ada satu perempuan yaitu Bos Lula. Dan percakapan dalam pesan mereka pun hanya sebatas pekerjaan saja. Sementara pesan dengan pria yang bernama Leon tidak ada kutemukan. Aku pun memeriksa kontak telepon suamiku, lalu mencari nomor perempuan yang bernama Clarissa, dan ternyata ada. Lekas, aku mengambil ponsel dan menyalinnya ke dalam ponselku. Kemudian aku meletakkan ponsel Mas Radit pada tempatnya, dan aku pun menjauh dari kamar. Aku berniat ingin menelpon nomor tersebut, agar bisa bertemu wanita itu. Saat panggilan terhubung, aku mendengar suara nada dering dari dalam kamar. Mas Radit keluar dari toilet dan mengangkat teleponnya yang berdering. "Kenapa di dalam rumah kamu malah menelpon? Kupikir tadi penting," ucap Mas Radit. Ia keluar dari kamar dan menyusulku. Mataku terbelalak. Aku baru sadar bahwa nomor yang bernama Clarissa itu adalah nomor Mas Radit sendiri.